Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas masih tentang seputar investasi emas, edukasi tentang emas. Semoga ini bermanfaat, semoga memberikan pencerahan dan semoga menjadikan orang tergerak untuk menentukan masa depan dengan mengumpulkan emas atau membeli emas atau menabung emas atau investasi emas lah. Itu semuanya itu hanya masalah nama, tapi yang jelas adalah actionnya yang perlu perhatikan. Oke, ya, Pak B membawa ini emas ini contoh yang asli betul ini adalah 10 gram, 5 gram dan 10 gram. Ini asli betul hasil dari membeli emas dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Dan tabungannya juga bisa lewat ini seperti ini. Nah, ini. Nah, tabungannya seperti ini. Apa? Untuk memberikan tuh. Tapi jangan investasi emas dulu ketika Anda belum tahu resikonya. Oke, jangan lupa like, share, dan komen untuk menyemangati Pak B untuk membuat konten yang positif. Oke, mari kita mulai. Jadi, kenapa jangan investasi emas? Karena investasi emas itu ada resikonya. Selain banyak sekali manfaatnya, tapi ada resikonya. Karena investasi emas itu bukan non-finansial, jadi bukan uang. Jenis investasinya adalah pertumbuhan. Jadi beli hari ini dijual yang akan datang dengan mengikuti harga yang semakin naik. Nilainya adalah kadar karat dan beratnya, ya kan? Itu seperti itu. Oke, yang diperhatikan dalam investasi kan itu. Nah, resikonya, ini ada resikonya. Yang pertama adalah penurunan nilai. Nah, kalau penurunan itu ada pada emas perhiasan. Jadi ada juga orang yang tetap komitmen, tetap kekeh, tetap saya mau beli emas perhiasan karena bisa dipakai dan bisa dipamerkan misalnya, ya, bisa digunakan mereka abatan kan tidak bisa. Karena apa? Kalau emas perhiasan itu pada saat dijual itu mesti karena dikurangi desain, biaya bikin, pajak dan juga margin toko yang besar. Jadi kalau beli dan itu biasanya kalau emas perhiasan itu beli di situ dan jualnya juga harus di situ di toko itu dan wajib punya surat-suratnya lengkap. Dan emasnya enggak kusam. Nanti kalau kusam atau suratnya hilang, nah nanti pasti akan lebih turun lagi. Itu adalah resiko untuk investasi emas di perhiasan. Ya, kalau resiko yang kedua adalah, pada saat menjualnya, itu menjual produk investasi. Karena kita kan kalau misalnya mengumpulkan atau menabung kan suatu saat pasti itu akan menjual kembali. Nah, menjual kembali itu adalah resiko karena kalau misalnya kita beli di tempat-tempat yang tidak jelas asal usulnya, tidak ada buyback garansi, tidak mudah diterima di pasar, kan bisa juga emas di Jakarta tidak bisa dijual di Surabaya. Nah, itu kan seperti itu adalah resiko. Tapi kalau emas batangan dimanapun tempat asal emas itu antam 99,9 adalah bisa dijual dimanapun tempat dan mudah diterima pasar. Nah, ini apapun kalau emas lebih mudah diterima pasar, mau jual sedikit mau jual banyak itu bisa diterima pasar dan jaringan yang luas. Itu yang harus dilihat untuk mengurangi resikonya, ya, mengurangi resiko dari investasi emas. Oke ya, resiko yang ketiga resiko emas palsu. Nah, emas palsu itu palsu. Itu ada juga emas yang hanya melapisi saja, sebenarnya dalamnya bukan emas, dilapisi itu disepuh. Atau emas rupa-rupa. Rupa-rupa itu misalnya dalam kalung yang banyak itu mungkin kalungnya karatnya berapa, terus bandolnya berapa dan sebagainya. Jadi dalam setiap bagian itu tidak sama. Itu seperti itu resiko yang harus diterima kalau tidak tahu atau belum tahu ilmunya. Oke ya. Itu seperti itu. Resiko yang selanjutnya adalah 4 adalah karena tidak ada standarisasi. Jadi kalau tidak beli di tempat yang di toko yang terkenal, misalnya Pegadaian, Butik Gerai Antam, Gerai 24, toko-toko besar, itu bisa terjadi resiko karatnya itu tidak sesuai dengan yang ditulis. Resikonya seperti itu. Nanti resikonya tidak susah dijual karena kita hanya memburu harga yang murah, tapi kan penjualnya tidak buyback garansi misalnya. Itu kan resiko juga.
Jadi harus tahu resiko-resiko itu, dan emas itu resikonya harus jangka panjang. Kalau tidak jangka panjang niscaya akan rugi. Kalau jangkanya pendek, apalagi emas berlian, jangkanya harus jangka yang lebih panjang, dan tidak boleh hilang surat-suratnya, dan juga tidak boleh kusam. Oke ya, itu adalah resiko-resiko yang perlu Anda ketahui sebelum nanti membeli atau menabung atau berinvestasi di emas. Oke. Tipsnya adalah, ini kan harusnya kan kalau kita mau itu kan harusnya bisa dijual balik, karena kan akan dijual kembali loh, akan dijual kembali. Terus berapa harganya harus jelas. Kalau kita beli itu berapa harganya harus jelas, real time jelas. Kalau dibayarnya jelas, tiap hari ditayangkan harganya berapa, harga jual berapa, buybacknya berapa. Di Antam juga sama, harga jual berapa, harga beli berapa. Bahkan di Bali itu bisa satu hari itu 2 kali harga berbeda, pagi dengan siang. Jadi seperti itu. Terus turun enggak harganya, terus mudah enggak dijual balik, kepastian harganya transparan enggak. Transparansi harga itu penting. Jangan sampai nanti ada iklan dijual harga segini tapi dikasih tanda bintang sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai ketentuan hari ini dan sebagainya. Itu enggak bisa. Jadi membeli emas di toko yang jelas, perusahaan yang besar, sellernya terpercaya, yang menjamin buyback garansi, kualitas berat dan karatnya sesuai dengan ditulis, kejelasan harga, terus jaringannya luas. Sekali lagi seperti itu untuk mengedukasi Anda semua yang ingin atau pemula dalam hal investasi emas. Pemula itu ya baru tahu, tapi juga termasuk dulu pemula, karena memang otodidak, beli terus tanya-tanya di Butik Antam, tanya di websitenya, lihat ke galeri, ke Pegadaian juga langsung action, tanya kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Kenapa? Yang penting itu action sambil belajar. Jangan cuma belajar saja teori tapi nggak pernah action. Beli masa depan dengan hari ini. Sedikit-sedikit beli emas, atau beli emas sedikit-sedikit, atau beli emas terus simpan lupakan, beli simpan lupakan, beli simpan lupakan. Seperti itu prinsipnya. Dan sekali lagi prinsipnya adalah jangka panjang. Jangka panjang, ingat jangka panjang ya. Jangan cuma 1 atau 2 tahun, tapi jangka yang lebih dari 3 tahun. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga mengedukasi. Jangan lupa support, like, subscribe, dan komen agar channel Pak B semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.